Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebab Engkau begitu luar biasa Tuhan. Engkau Allah kami, Allah pemelihara hidup ini. Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam yang berjalan seperti Engkau menjaga biji matamu. Terlebih Engkau sudah bangunkan kami pada pagi yang indah dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripadamu. Terima kasih Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mau mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi yang indah ini, kami akan melihat Tuhan pertolongan Tuhan dalam berbagai aktivitas kami di penghujung tahun ini, sehingga kami boleh melihat anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan mulaikan renungan di pagi yang indah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali kepada renungan SOS. Kita akan masuk pada renungan yang baru yang terambil dari Kitab Yehezkiel pasal 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Di sini redaktur Alkitab memberikan judul bacaan atau perikop sungai yang keluar dari bait suci ya. Perhatikan. Ayat pertama demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Setelah di sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya untuk masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan pembacaan dari Yehezkiel pasal 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saudaraku yang kekasih, Yehezkiel pasal 47 ini merupakan satu nubuatan ya, yang diberikan kepada Yehezkiel untuk disampaikan kepada umat Allah pada waktu itu ya. Nah, kita sama tahu
Kitab Yeskel ini menceritakan tentang keadaan bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan, ya. Nah, sementara mereka ada di pembuangan, Yeskel salah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan berita-berita penghiburan, ya, berita-berita yang bersifat eskatologi, ya. Sebab ini merupakan satu nubuatan masa depan tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, saudaraku, ya. Jadi ini adalah merupakan penglihatan daripada Yeskel tentang air yang keluar dari bait Allah. Perhatikan, kita akan bacakan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, ya, Yeskel menjelaskan di ayat yang pertama ada air yang keluar dari ambang, ya. Saya baca kembali Yeskel 47. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian ambang bagian samping kanan dari bait suci itu ke sebelah selatan mesbah. Saudaraku, kita melihat tadi berapa kali Yeskel diminta oleh, ya, malaikat Tuhan untuk mengukur air yang keluar dari ambang bait suci, ya. Sebenarnya kalau kita melihat ini, nubuatan ini bersifat secara rohani, ya, bukan bersifat secara harafiah, ya. Sebab bait suci di sini berbicara tentang kehidupan orang percaya. Nah, mari kita lihat, ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-16. Kita akan lihat, ya. Yeskel 47 ayat 1 sampai ayat 6 ini merupakan nubuatan tentang pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. 1 Korintus 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, ya. Jadi di sini bait suci yang dimaksud oleh Yeskel pasal 47 ayat yang pertama tadi, bait suci ini berbicara tentang kehidupan orang percaya, ya. Orang percaya adalah bait Allah yang sesungguhnya, bait suci, ya, bait Roh Kudus. Nah, saudaraku, kalau bait Allah itu berbicara tentang kehidupan orang percaya, ya, maka di sini kita melihat dari bawah ambang pintu bait suci dikatakan, dari bawah ambang pintu bait suci itu air itu menuju ke timur, sebab bait suci juga ada menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah ambang samping kanan dan dari bait suci itu sebelah selatan, ya. Saudaraku kasih, kalau bait suci tadi berbicara tentang kehidupan orang percaya, ya, sebagaimana dijelaskan di 1 Korintus 3 ayat 16. Sementara air yang dimaksud di sini berbicara tentang merujuk kepada Roh Kudus, ya. Nah, mari kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 7, ya. Yohanes pasal 7. Kita akan lihat Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38, demikian bunyi firman Allah. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ya. Jadi bait suci di sini berbicara tentang kehidupan orang percaya. Sementara air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu berbicara tentang Roh Kudus, ya. Ini dinubuatkan oleh Yeskel
terhadap orang-orang percaya, ya. Nah, kemudian air tadi merujuk kepada Roh Kudus, yang merujuk kepada Roh Kudus yang merupakan air hidup yang akan keluar dari kehidupan orang percaya, ya. Jadi orang percaya yang telah terima Yesus, ya, melalui kelahiran baru, apa yang terjadi? Roh Kudus yang adalah air hidup itu akan mengalir keluar dari dalam kehidupan orang percaya, ya. Kita lihat sekarang dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, ya. Ayat ketiga saya akan bacakan, ya. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Saudaraku yang kekasih, ayat yang ketiga menjelaskan tentang, ya, bagaimana Yehezkiel disuruh masuk ke dalam air itu oleh orang yang menuntun dia, ya. Dia harus masuk ke dalam air itu, ya. Air itu pertama kali 4 kali diukur, saudara. Ayat yang ketiga ini ukuran yang pertama, ya. Yehezkiel disuruh mengukur dalamnya air itu, ya, oleh orang yang menuntun dia, ya. Air itu baru sampai di pergelangan kaki, ya. Air itu baru sampai di pergelangan kaki. Nah, apa yang dimaksud dengan air hanya sampai di semata kaki atau di pergelangan kaki, ya? Di sini kita akan melihat, ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat 14 berbunyi sebagai berikut. Dan jika Rodia, maaf, saya salah baca. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, saudaraku, air yang baru semata kaki, ya, dia melihat satu air itu menjadi sungai, ya. Di sini kita lihat air itu sudah ketika orang yang menuntun Yehezkiel itu menyuruh Yehezkiel masuk ke dalam air, dia masuk ke dalam air, ya, air yang baru 1000 hasta itu, tingginya atau dalamnya air itu baru semata kaki, saudara, ya. Hal ini menunjukkan kepada kehidupan orang percaya, ya, yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin mereka masuk ke dalam, ya, tuntunan Roh Kudus. Jadi orang percaya itu harus dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Sebagaimana di dalam Galatia pasal 5 ayat 25 dikatakan sebagai berikut. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, ya. Saya baca sekali lagi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin juga oleh Roh, ya. Jadi orang percaya yang sudah didiami oleh Roh Kudus, dia harus berjalan menurut pimpinan Roh Kudus, ya. Sebagaimana di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8, ya. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh, ya. Jadi air yang dalamnya semata kaki ini menunjukkan tentang bahwa orang percaya itu harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Ini penting, saudara. Sebagai bait Allah yang hidup, Roh Allah sudah ada dalam hidup kita, ya. Fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, pertama dia akan memimpin orang percaya berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, ya. Itu ayat yang ketiga, ya. Saya baca kembali, ya. Ayat yang ke-4 sekarang. Ia mengukur 1000 hasta lagi
dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang air itu sudah sampai di lutut. Ya. Ayat 4 bagian A berkata, ya. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang air itu sudah sampai di lutut. Air yang diukur yang pertama kali dalamnya hanya sampai semata kaki atau pergelangan kaki. Hal ini berbicara tentang orang percaya harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus. Ayat 4 bagian A berkata, ya, orang itu mengukur 1000 hasta lagi, kemudian disuruh, ya, kembali Yeskiel disuruh masuk, ya. Jadi pengalaman hidup orang percaya di dalam Roh Kudus itu terus bertambah, saudara, ya. Ayat yang keempat, ketika dia itu diukur 1000 hasta lagi, dalamnya ternyata sudah sampai di lutut. Saudara yang kekasih, orang percaya yang tadinya tidak tahu, ya, lutut air sudah sampai selutut. Orang percaya yang tadinya, ya, orang percaya yang tadinya tidak tahu berdoa, maka Roh Kudus akan membawa kehidupan orang percaya ini masuk lebih dalam lagi, hidup di dalam doa, ya. Kita melipatkan kaki, melipatkan lutut, kita berlutut, itu berbicara tentang kehidupan, tentang doa. Jadi orang percaya di sini diminta supaya orang percaya itu harus hidup di dalam doa. Kita lihat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Air sudah sampai di lutut. Efesus 6 ayat 18. Ya, kita akan lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dirimu, berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 berkata, dalam segala doa dan permohonan, orang percaya itu harus selalu berdoa di dalam roh, ya. Di sini orang percaya diminta oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Setelah kehidupannya tadi berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dia harus lebih meningkat lagi, yaitu dia berjalan dan dia memimpin kita untuk memiliki kehidupan di dalam doa, ya. Orang percaya harus memiliki kehidupan doa, sebab dengan doa itu akan membuat kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kita lihat lagi satu ayat referensinya. Kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Saudaraku, tugas Roh Kudus yang kedua setelah orang percaya hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mereka itu harus hidup di dalam doa, ya. Membangun mesbah doa, membangun kehidupan doa dalam kehidupan mereka, ya. Kemudian kita masuk pada ayat yang keempat bagian B, demikian bunyi firman Tuhan. Bagian B ayat ini berkata, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk untuk ketiga kalinya ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Nah, air itu semakin bertambah dalamnya, ya. Diukur untuk yang ketiga kalinya, air itu sudah sampai di pinggang, ya. Pinggang ini berbicara tentang apa? Mari kita lihat di dalam 2 Tawarik ya, Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6, ya. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Kita akan lihat ayat referensinya, ya.
Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 berbicara, berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang kekasih, pinggang berbicara tentang melayani. Ya, orang percaya itu harus siap melayani, saudara. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya dalam melayani Tuhan. Ya, itu sebabnya orang percaya untuk melayani Tuhan harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6, bukan karena kuat dan gagah, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Ya, orang percaya dituntun dari step by step sampai kepada orang percaya itu bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan oleh karena kuat dan gagah kita. Melayani Tuhan oleh karena tuntunan Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus. Ya, mari kita lihat satu referensi lagi di dalam 2 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, ya, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Kita orang-orang percaya, orang-orang sudah dipilih Tuhan menjadi bait Allah yang kudus, kita harus melayani Tuhan. Jadi air yang sampai di pinggang itu berbicara tentang orang percaya dituntun oleh Roh Kudus, memberikan kemampuan orang percaya untuk melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan karena kuat dan gagah kita, saudaraku, tetapi kita melayani Tuhan karena kekuatan dari Roh Kudus. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada ayat yang kelima. Bagian ayat yang kelima berbicara berbunyi demikian. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Saudara, di sini kita bisa melihat, ya. Yang pertama diukur, air baru sampai di mata kaki. Yang kedua, air baru sampai di lutut. Yang ketiga, air sudah sampai di pinggang. Ya, berbicara tuntunan Roh Kudus, step by step dalam kehidupan pengalaman rohani mereka bersama dengan Roh Kudus. Pertama, ya, mereka berjalan menurut pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, mereka mampu membangun mesbah doa. Ya, yang ketiga, mereka bisa terlibat dalam pelayanan bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi mereka bisa melayani Tuhan oleh karena kekuatan dari Roh Kudus. Air itu kemudian yang keempat diukur 1000 hasta lagi. Jadi ada 4 kali diukur, ya. Air yang diukur sampai yang keempat, air itu sudah tidak dapat diseberangi lagi, sebab air itu semakin tinggi. Ya, artinya apa? Orang di situ dikatakan sudah bisa berenang. Jadi kaki orang itu sudah tidak berjejak lagi kepada bumi, sebab dia sudah dibawa dalam arus sungai. Ya, air yang keluar dari bait suci diukur keempat kalinya sudah menjadi sungai. Di sini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang tanpa batas dalam kehidupan orang percaya. Ya, betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Step by step orang percaya itu ditumbuhkan, ya, rohani mereka, sampai mereka terlibat dalam pelayanan dengan Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Ayat yang kelima ini mau menyatakan bahwa orang percaya itu harus membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, jadi dia mengalir dalam aliran Roh Kudus. Ya, ini berbicara tentang apa? Sudah berbicara tentang pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Melayani Tuhan penting, tapi jangan lupa pujian dan penyembahan ini tidak kalah pentingnya. Kita perhatikan dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23, ya. Yohanes 4 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang
bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, ya, ini merupakan puncak tertinggi dalam kehidupan Roh Kudus, ya, dalam kehidupan orang percaya, ya, yang memiliki Roh Kudus. Roh Kudus membuat orang percaya sejak lahir baru dia mampu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, ya, dia mampu membangun kehidupan doa. Yang ketiga, Roh Kudus membuat dia mampu terlibat dalam pelayanan bukan karena kuat dan gagah yang mereka miliki, tetapi karena kekuatan dari Roh Kudus. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan, ya. Ada lagu anak sekolah minggu dulu, ya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung ini disingkirkan, gunung itu diratakan. Amin, saudaraku. Bukan karena kuat dan gagah kita bisa melayani Tuhan, tapi kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus itulah yang memampukan kita melayani Tuhan. Gereja Tuhan di hari-hari ini akan berjalan dalam kuasa Roh Kudus yang tanpa batas. Keempat kali Yehezkiel mengukur betapa dalamnya air itu sudah tidak dapat diseberangi lagi. Akhirnya apa? Orang tidak lagi bisa, kakinya tidak berjejak lagi pada bumi. Artinya apa? Kemampuan kekuatan manusia sudah tidak bisa lagi menghalangi pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Ya, air itu dapat diseberangi. Air di sini menggambarkan tentang hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu hidup di dalam penyembahan. Ya, Bapa itu roh adanya. Ya, jadi barang siapa yang mau menyembah Bapa, ia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus memberikan kesaksian kepada perempuan Samaria, ya, bahwa saatnya akan tiba dan sudah tiba itu 2000 tahun yang lampau. Yesus bercakap-cakap, berbincang-bincang, ya, dengan perempuan Samaria. Sekarang sudah 2021, hampir selesai. Sebentar lagi kita masuk pada tahun 2022. Jadi betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Roh Kudus akan bekerja tanpa batas melalui kehidupan orang percaya. Jadi dia bekerja dari dalam hidup kita. Baru, ya, dia akan pakai kita sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan apapun itu, ya. Jadi betapa pentingnya orang percaya hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Sebagai referensi yang selanjutnya kita akan lihat Mazmur 149 ayat yang ke-6, ya. Mazmur 149 ayat 6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Biarlah pujian pengagungan akan Allah ada di kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua itu berbicara tentang kebenaran firman Allah. Ibrani 4 ayat 12. Pedang bermata dua, firman Allah itu bagaikan pedang bermata dua. Betapa pentingnya orang percaya di akhir zaman ini harus hidup di dalam pujian dan penyembahan, praise and worship, ya. Kita akan melihat pujian penyembahan luar biasa akan bekerja, akan ada dalam hidup orang percaya di akhir zaman ini berkat pekerjaan Roh Kudus. Perhatikan untuk apa itu, ya. Kita akan lihat di sini dikatakan ayat yang ke-7 tadi, Mazmur 149, ya, ayat yang ke-7. Ya, kita lihat, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali besi, ya, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihnya, ya. Ada beberapa hal, ya, ayat yang ke-7, 8, ayat 9 itu berbicara tentang apa? Musuh-musuh orang percaya, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, itu bagaikan orang-orang yang digambarkan dalam ayat 7, ayat 8, dan ayat yang ke-9.
Inilah musuh-musuh orang percaya, ya. Dengan pujian, praise, ya. Pujian dan penyembahan kita. Musuh-musuh kita, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, roh jahat yang ada di udara, kita harus salurkan lewat pujian dan penyembahan. Ada banyak KKR, bahkan ibadah-ibadah raya di gereja-gereja. Ketika mereka naikkan pujian dan penyembahan, orang-orang yang terikat dengan dosa dibebaskan. Orang-orang yang dibelenggu dengan sakit penyakit disembuhkan. Mujizat-mujizat terjadi sebagai bukti bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi orang percaya harus mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat dalam hidupnya melalui pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Sebagai yang terakhir, kita lihat pada ayat yang ke-6. Ya, saya baca lagi ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Ya. Setelah 4 kali diukur, malaikat itu atau orang itu berkata kepada Yeskiel, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Ya. Jadi pengalaman 4 kali pekerjaan Roh, 4 step, 4 tahap pekerjaan Roh dalam hidup orang percaya itu harus dialami oleh setiap orang. Sebab itu setiap kali diukur, Yeskiel harus masuk ke dalamnya. Jadi 4 pengalaman yang luar biasa dari Roh Kudus ini harus menjadi pengalaman hidup orang percaya. Dan ayat yang ke-6 dikatakan dia diajak kembali setelah air itu diukur 4 kali dan sudah tidak dapat diseberangi karena Roh Kudus bekerja, ya. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus yang tanpa batas itu luar biasa. Apa yang terjadi? Setelah 4 kali diukur, malaikat itu berkata kepada Yeskiel, mari. Dia menyusup kembali ke tepi sungai, ya. Ayat yang ke-6 saya baca lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai, membawa aku kembali ke bait Allah, ya. Saudaraku, dalam melayani pekerjaan Tuhan, ingat, kita lihat ya, kita lihat dulu 1 Korintus 16 ayat 14, ya. Apa yang dimaksud? Dia harus kembali, ya. 1 Korintus 16 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, ya. Melayani Tuhan harus didasarkan pada kasih agape, ya. Harus didasarkan pada kasih agape. Kemudian Kolose pasal yang ketiga ayat 14, ya. Kolose 3 ayat 14, mengapa kita harus melayani dengan kasih agape? Nah, mari kita akan lihat. Kolose 3 ayat 14, ini fungsi kalau kita melayani dengan kasih agape. Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku yang kekasih, pelayanan kita tidak akan sempurna tanpa kasih agape, ya. Di sini dikatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Saudaraku, Indonesia terdiri berbagai macam etnis yang ada di Indonesia, ya. Kalau kita dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus, itu bukan kuat dan gagah kita, tapi karena pekerjaan kasih Allah. Kasih Allah yang mempersatukan kita dari berbagai etnis, berbagai denominasi menjadi satu tubuh Kristus. Dengan kasih agape, pelayanan kita menjadi sempurna di hadapan Allah. Bahayanya, ya, kita harus kembali ke bait Allah. Ini berbicara tentang apa? Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5. Di sana diceritakan, ya, betapa pentingnya ini. Ini sebagai ayat yang terakhir, ya. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Segala pekerjaan kita harus didasarkan pada kasih agape, ya. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5 saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau
karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, melayani itu, puji Tuhan, itu baik. Aktivitas kita banyak, itu baik. Tapi jangan sekedar rutinitas. Jemaat Efesus yang merupakan mercusuar dari gereja yang ada di Asia Kecil. Ada 7 gereja di Asia Kecil. Gereja yang menjadi mercusuar adalah gereja Efesus. Dia begitu aktif. Dia terlibat dalam pelayanan. Tidak lelah dalam melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka melakukannya tanpa kasih yang semula. Kasih agape sudah mereka tidak lakukan. Mereka lakukan sekedar rutinitas. Ayat yang kelima, Tuhan katakan, bertobatlah karena sudah jatuh terlalu dalam mereka. Melayani tanpa kasih agape, kasih yang mula-mula, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Sebab kita melakukan bukan karena kesadaran, karena dorongan kasih agape, tapi karena rutinitas, karena kebiasaan. Puji Tuhan, moga kiranya ya renungan pagi yang indah ini, Yesaya 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 menjadi pengalaman kita ya di dalam Tuhan. Roh Kudus menuntun kita step by step sampai kita mencapai hubungan yang intim dengan Tuhan dan melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Sampai di sini renungan kita pagi yang indah ini. Kita akan mengakhiri. Sebelum kita tutup di dalam doa, kita akan dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah
meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, renungan firman-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, sebab Roh Kudus yang ada dalam hidup kami akan membawa kami step by step dalam pengalaman hidup bersama dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu melayani Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kekuatan dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus akan meneruskan dalam hidup kami menjadi pengalaman-pengalaman yang baru di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu, dan mari Tuhan Engkau mampukan kami mengaplikasikan pengalaman-pengalaman, hal-hal yang baru yang Roh Kudus singkapkan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu kembali besok pagi. Shalom.